Sampurasun Baraya Priangan, berjumpa lagi di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kesekian kalinya saya mengingatkan kembali Baraya Priangan untuk di-like, di-komen, di-subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Baraya semuanya tidak ketinggalan dengan tokoh-tokoh yang kita hadirkan. Kita akan segera kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Inilah sosok Murjani. Pria kelahiran Jawa Timur 20 Mei 1969 itu merupakan Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya. Kepada Priangan.com, beliau sempat meluangkan waktu untuk membagikan kisah hidupnya. Berawal dari kenangan masa kecil, Murjani mengaku ia hanya dibesarkan oleh sang ayah. Itu karena sang ibu sudah meninggal dunia ketika dirinya masih duduk di bangku kelas 5 SD N1 Puntuk Doro. Dengan mata sedikit berkaca-kaca, Murjani berusaha mengingat peran sang ayah yang kini sudah tiada. Baginya, sosok bapak adalah sosok yang luar biasa. Bagaimana tidak? Dengan telaten di tengah kesibukan profesinya sebagai seorang kepala desa, ayah Murjani seringkali menyempatkan waktu untuk mengurusi ke-13 anaknya. Maka dari itu, ia mengaku kalau sosok ayahlah yang menjadi inspirasinya sampai saat ini. Pasca lulus dari sekolah dasar, Murjani melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri Pelawasan, lalu melanjutkan lagi ke jenjang SMA di SMA PGRI Magetan. Ketika duduk di bangku SMA inilah, ia mengaku mulai tertarik berorganisasi dan mulai punya keinginan menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana amanat dari almarhum ayahnya yang harus bisa menjadi seorang leader dimanapun ia berpijak. Kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hari ini kita kedatangan tokoh yang sangat spesial. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Murjani SEMM. Wilujeng Sumping di Potret, Bapak hatur nuhun sudah berkenan hadir. Tentunya kita hari ini akan memberikan informasi dan juga inspirasi, semoga bisa bermanfaat untuk Baraya Priangan semuanya. Apa kabar Bapak? Kabar dahsyat. Dahsyat. Harus dahsyat setiap hari. Bapak mungkin sudah dikenal oleh warga khususnya Kota Tasikmalaya, tapi mungkin ada banyak yang belum mengetahui. Bapak tuh aslinya memang orang Tasik? Saya di Jawa Timur. Jawa Timur? Saya di Jawa Timur. Oke, lahir di Jawa Timur. Masa kecil berarti dihabiskan di Jawa Timur? Ya. Dari keluarga besarkah? Ya, keluarga besar memang saya dari 13 saudara. Saya nomor 12, 13. 13? Wow, 13 bersaudara? Betul. Ayah dan ibu? Satu. Maksudnya bekerja di rumah, ayah bisnismen seperti yang sekarang ini kita lihat? Agak berbeda ya. Agak Jadi, berbeda. saya nomor 13, sekarang sisa 8, karena beberapa udah almarhum. Iya. Saya keturunan dari ayah saya itu kepala desa. Oke, jiwa kepemimpinannya dari situ. Ayahnya kepala desa. Kalau Ya. ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah pendamping tangga. aja. Gitu. Jawa Timur. Timurnya di Magetan. Magetan. Daerah Oke. Madiun sana. Aku terutama ya tentu tidak mengenal seperti apa lingkungannya. Pada saat itu Magetan yang Bapak ingat seperti apa? Ya, di situ adalah suatu kampung, karena itu udah 33 tahun yang lalu ya. Oke. Saya masuk Tasik 89, 29 Januari 89, jadi luar biasa, asri dan masih kebayang gitu ya. Rumah-rumahnya panggung besar-besar seperti rumah-rumah kerajaan begitu. Oke, luar biasa. Suasana yang tentunya kalau Bapak sekarang masih suka mudik ke sana? Saya 1 tahun sekali kalau lebaran, karena orang tua udah semua nggak ada. Oke. Apalagi ibu udah meninggalkan saya itu di kelas 5 SD. Wow. Terus tinggal bapak udah 5 tahun yang lalu meninggal. Tinggal bagaimana kalau lebaran pulang untuk ke makam. Oke. Kalau harus mengingat kembali kedua orang tua yang sangat luar biasa, apa yang sering kali pesan yang sering disampaikan masa kecil yang mungkin masih diingat, atau ada kenangan masa kecil yang masih Bapak ingat? Terutama dari bapak ya. Kalau ibu kan udah, saya kecil udah nggak ada. Waktu itu sakit dan meninggalkan kita semua. Bapak selalu memberikan arahan bahwa lakukan yang terbaik dan jadilah
leader di dimanapun tempat kita berada. Jadi itu Seorang kepala desa yang leader tentunya mengajarkan leader. Apakah Bapak seorang yang keras? Orang tua kita memang bukan keras, jadi memang apa yang mendoktrin anak-anaknya begitu ya, karena waktu itu saya juga masih kecil ikut terus ke sana, jadi memang bukan keras ya, tegas ya. Disiplin. Ya begitu. Oke. Itu yang mungkin menjadi bekal Bapak sehingga bisa sukses dan berhasil seperti sekarang ini ya. Amin lah. Luar biasa. Kita beralih ke ibu. Seperti tadi ibu mungkin lebih lemah lembut ya, lebih apa ya namanya, lebih toleran biasanya kalau ibu. Ditinggalkan oleh ibu di usia yang 10 tahun mungkin ya, kelas 5 SD saya. Ya, sekitar 10 tahun ya. 11 tahun lah. Iya. Gitu ya. Seperti apa? Beratkah saat itu? Ya, kan waktu itu kita masih kecil ya, kan. Yang saya ingat adalah, kalau hari ini juga masih agak lupa-lupa wajahnya gitu, tapi saya ingat adalah posisi terakhir ibu sakit dan itu tumor pas mau dioperasi dan meninggalkan kita. Karena masih sangat kecil mungkin belum mengerti, tapi itu pastinya peran ayah menggantikan ibu pada saat Betul. itu. Begitu. Jadi kangen. Oh, luar biasa. Ya. Semoga kedua orang tua kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau dengan saudara masih berkomunikasi? Kita ada grup WhatsApp karena hari ini udah modern ya. Jadi diskusi ya setiap hari ada di grup situ. Jadi semua saudara satu family besar itu ada di grup situ sampai 100 lebih. Dari 2 orang ini udah jadi 100 lebih. Udah ada anak cucu mantu gitu kan. Betul. Ya, jadi banyak. Kalau dihitung ada 200-an malah. Wow, keluarga besar, betul-betul keluarga besar. Ini kayaknya Baraya Priangan seringkali yang bilang banyak anak banyak rezeki itu bener gitu ya. Jadi banyak saudara, banyak yang bisa disilaturahmi, dikunjungi kan, begitu ya Pak? Iya. Iya. SMP di sana juga? SMP di sana juga. SMA di sana juga? Di sana juga. Dari kecil memang sudah pintar berprestasi atau seperti apa Pak? Kan umumnya di sana dulu petani ya. Petani memang waktu dari kecil sampai SMA ya di situ banyak di pertanian, ikut terjun di pertanian aja gitu. Jadi aktif terutama di SMA itu aktif di organisasi kepemudaan. Jadi ya ketua gengnya lah gitu. Wih, dari SMA sudah aktif berorganisasi, keren sekali. Ya biasa kenang-kenangan naik motor dan sebagainya begitu. Ya. Tapi tidak seperti hari ini ya, beda. Beda lah zaman dulu. Jauh. Yang punya motor juga mungkin masih jarang-jarang ya zaman dulu. Jarang sekali. Jadi berarti Bapak termasuk salah satu yang punya motor saat itu. Ya rada ekonomi yang karena kan anak kepala desa, jadi memang waktu itu kepala desa di sana bukan gaji. Tapi diberikan sawah itu berapa hektar gitu. Jadi ya disitulah ya sumber kehidupannya dari pertanian, sawahnya sawah negara yang diberikan. Yang di sini terkenal dengan sawah carik dan sebagainya. Dengan 13 bersaudara, seperti apa suasana di rumah Pak? Posisi saya kecil itu kan udah kakak-kakak yang udah menikah. Jadi nggak jadi satu. Ada beberapa yang, apalagi hari ini kan di Bandung ada, terus di luar pulau juga ada. Ya memang banyak ada di tanah kelahiran, umumnya jadi pedagang, sedikit di bagian negeri. Oke. Seru ya keluarga besar gitu. Ya keluarga umum kalau dulu itu adalah kan KB pun diuber-uber gitu ya. Saya ingat begitu, nggak seperti sekarang udah ada kesadaran, jadi udah ada 2 anak cukup, 3 anak sebenarnya. Masa-masa sekolah ada kenangan yang lucu atau mungkin teman sekolah yang masih sampai saat ini tidak bisa dilupakan? Ada, dan itu ternyata bermanfaat saat kita merantau. Contoh, saya sebagai leadernya di anak-anak muda di sana di sekolahan gitu. Kalau kita jalan ke supermarket, lihat baju seperti yang dipajang di supermarket kita satu gitu, kita beli. Saya beli, terus sekalian beli kainnya, kain yang masih kain bahan. Sampai rumah itu kita lepasin semua ini, kita lepasin semua jahitannya, jadi supaya nanti tinggal sisa berupa potongan-potongan begitu. Nah dari begitu karena di rumah itu ada mesin jahit, kakak saya dan sebagainya, jadi
saya mencoba patronnya itu tuh saya potongin jadi kita bikin baju. Jadi akhirnya saya lihai kalau udah jadi potongan saya bisa jahit. Wow, jadi beli baju yang sudah jadi, dilepasin jahitannya, Betul. ditempelin ke kain, digunting, dijahit lagi. Iya. Jadi banyak. Jadi kalau teman kita satu geng itu 10 ya kita bikin 10 gitu. Samaan 10. Sama. Oh wow, luar biasa. Gengnya masih berkomunikasi sampai sekarang, Pak? Tinggal beberapa orang, lainnya juga udah beberapa yang udah meninggalkan kita. Oke. Dan itu ternyata bermanfaat saat kita merantau. Nanti kita ceritakan kenapa. Oke. Ini nanti kita ceritakan kembali. Kita akan segera kembali tetap di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Pasca lulus dari SMA, Murjani mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang PNS. Berbagai upaya pun kala itu dilakukan, termasuk menjual tanah dan peternakan yang dimiliki oleh ayahnya sebagai modal operasional. Namun, setelah 2 kali gagal, beliau memutuskan untuk berhenti mengejar cita-cita tersebut dan lebih memilih merantau, mencari pekerjaan lain di luar daerah. Kota Bandung dipilihnya. Siapa sangka, ternyata keputusannya untuk merantau itu berhasil mengantarkan Murjani ke depan gerbang kesuksesan. Buktinya, selama 4 tahun bekerja di salah satu perusahaan swasta, beliau sudah berhasil duduk sebagai pucuk pimpinan. Kegigihan Murjani dalam urusan pekerjaan lagi-lagi tak terlepas dari sosok sang ayah yang selalu menjadi inspirasinya setiap waktu. Tak ingin berpuas diri karena berhasil menjadi pimpinan di salah satu perusahaan, Murjani pun memutuskan untuk nyambi sebagai seorang pengusaha. Kala itu, usaha di bidang jasa dipilihnya. Beliau membuka kursus mengendarai sepeda motor bersama sang istri tercinta, Sri Budianti Rahayu. Di bawah tangan dinginnya, usaha itu pun laku keras dan terus berkembang sampai akhirnya bertransportasi menjadi bisnis rental mobil. Hingga kini, sosok Murjani tercatat sebagai salah satu anggota dewan yang memiliki banyak usaha, seperti usaha rental mobil, tour and travel, serta sebagai business owner networking di 3i Network. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Masih dengan Bapak Haji Murjani SEMM yang seperti janjinya tadi akan menceritakan cerita yang sangat menarik setelah berpisah dengan teman-teman satu gengnya itu. Gengnya apa sih, Pak? Penasaran nih saya. Ya itu kan sebenarnya kreatif ya. Geng kita itu kreatif. Salah satunya adalah olahraga. Di sana itu kalau anak muda tidak masuk perguruan pencak silat Setia Hati kayaknya belum pas gitu. Jadi umumnya di sana itu semua Pencak silat. pendekar tingkat 1 Setia Hati. Oh, Sehat ternyata gitu. Itu yang satu. ada di depan saya pendekar berarti. masih aktif sampai sekarang Bapak berolahraga. Teman-teman pencak silat. ada beberapa yang udah karena di sini juga belum ada perguruannya, jadi kalau di Jawa Barat itu nggak terkenal, tapi di Jawa Timur sana itu apa, luar Pak? biasa. Pencak silat Setia Hati. Gitu. Jadi kalau Bapak latihan tiap hari gitu, latihan pencak silat Ya, gitu? dulu kan dari umumnya SMA ya, itu semua anak-anak muda itu masuk di perguruan pencak silat itu dan sampai ya bahasanya pendekar tingkat 1, jadi baru satu garis, nanti kan ada lanjutan-lanjutan gitu. Umumnya minimal sampai tingkat 1. Kalau Bapak? Tingkat 1. Sampai tingkat 1? Karena habis itu kita udah meninggalkan kota kelahiran. Oke, meninggalkan kota kelahiran. Kemana Bapak melanjutkan kuliah? Saya di Tasikmalaya, di Ciamis. Di Ciamis? Ya. Oh, oke. Kenapa harus Ciamis? Siapa yang memilih Ciamis? Ada cerita sebenarnya. Saya lulus SMA, pengen jadi pegawai negeri karena melihat ada saudara juga ada jadi pegawai negeri, tetangga. Di sana itu kalau seorang guru gitu ya, Firman juga sebenarnya jadi guru, dihormatinya luar biasa. Pak Guru, iya, apa. Nah di situ betul. tertarik juga, tapi saya tertarik pengen kerja di pemerintahan, di Pemda.
saya jual tanah untuk operasional, gagal, jual sapi, gagal gitu ya, untuk masuk pegawai negeri waktu itu, ya kan, untuk biaya dan sebagainya begitu. Sebelum kuliah atau setelah kuliah? Sebelum kuliah nih. Sebelum kuliah, lulus SMA pengen jadi? Pengen bekerja. Oh, pada saat itu masih bisa ya lulus SMA jadi Bisa. PNS, pegawai negeri Bisa. ya, ASN ya? Bisa. Jadi waktu itu Bapak sempat jual tanah untuk nyogok gitu maksudnya? Bukan nyogok, jadi kan ada biaya operasional yang harus kita. Biaya operasional. Ya, biaya operasional, oke. Jual tanah. Ya kan, bapak saya kan tanahnya juga Luas kepala ya, desa kan ya. banyak ya, di luar Tanah Lestari kan beberapa tanahnya juga banyak. Oke. Di sana umumnya kalau peternak tuh sapinya itu dititipin di tetangga-tetangga itu cukup banyak. Iya, iya. Jadi iya. kalau pengen duit, biasanya kan orang kampung tuh uang cash kan jarang. Semua Iya. begitu dapat hasil panen, beli tanah, beli apa. aset ya, gitu. di aset ya. Gitu. Jadi gimana Pak ceritanya jual tanah, daftar ASN, daftar PNS, Iya. nggak keterima? Nggak terima, ya kan? Sekali. Dua kali. Dua kali Jual sapi pernah. Jual sapi. Jual sapi. Betul. Ya. Gagal juga. Akhirnya saya putuskan, saya pamit ke orang tua, saya pengen merantau. Tujuan saya ke Bandung. Tujuannya ke Bandung. Ya. Kemudian terdampar di Ciamis, gimana ceritanya? Saya bekerja, ya keren sih, saya jadi bangsawan. Bangsanya karyawan gitu. Bangsanya karyawan. Berarti Gitu. aku bangsawan. Jadi meniti karir di situ, mulai dari staff, ya karyawan terendah, dan sampai posisi saya pernah mendudukin orang nomor 1 di Jawa Barat. Wow. Jadi saya nggak pernah pindah-pindah perusahaan. Di satu perusahaan Satu itu? perusahaan. Itu belum kuliah tuh Pak? Awalnya masuk gitu setelah belum kuliah, terus berapa tahun kemudian saya kuliah Sambil dan tetap bekerja? sampai tetap bekerja sampai S1 saya ekonomi, S2 saya marketing. Oke. Itu masih di satu perusahaan yang sama sambil Satu perusahaan sama. sambil kuliah. Iya. Semasa kuliah berarti bolak-balik dong Pak, Bandung Ciamis kuliahnya? Waktu itu saya masih posisi menduduki seorang manajer di Kota Tasikmalaya. Manajer di Dan Tasik. pokoknya area Priangan Timur. Oh, area Priangan Timur. Makanya Sambil- akhirnya kuliahnya di Ciamis. Oh, oke. Kenapa nggak di Bandung gitu yang keren Pak? Ya karena posisi saya base-nya waktu itu masih di Kota Tasikmalaya. Jadi Priangan Timur ini di Yang paling dekat lah ya ke Ciamis Paling gitu. dekat, gitu. Oke, kita beralih sedikit bergeser ke masa kuliah, sambil bekerja, sudah punya pekerjaan tetap yang keren gitu ya. Banyak cewek-cewek yang deketin dong Pak? Mojang-mojang Tasik kan gak gelis Pak? Kan waktu itu kan awal bekerja itu kan saya masuk gini, saya pergi dari rumah itu 29 Januari 89. Oke. Itu saya masih ingat sekali karena itu sejarah nggak mungkin saya lupakan. Turun di stasiun Bandung jam 8 pagi. Uang saya sisa 50.000, sisa naik kereta. Tapi 89 50.000 ya, Ya. masih untuk hidup seminggu 2 minggu lah ya. Gitu kan, makan kan 5 juta lah ya 200 kalau perak sekarang. kan gitu ya, Iya, iya, di 5 sana. juta lah kalau sekarang. Saya masuk, terus ini kan masa-masa sebenarnya kan masa remaja kan, lulus SMA kan. Gitu. Nah saya masuk staf dengan gajiannya 100. Pertama kali gaji saya 125.000, ya kan. Tapi saat saya pamit sama orang tua kan, pokoknya saya nggak mau merepotkan kembali orang tua. Walaupun setiap hari saya juga hidup lumayan, udah ada motor dan sebagainya, tahun itu udah luar biasa gitu. Tapi saya tinggalkan semuanya, ya kan. Tapi saya dengan gaji 125.000 itu, bagaimana saya bisa menabung? Begitu. Jadi kunci pertama kali saya, bagaimana berapapun gaji saya bisa menabung. Iya. Nah waktu itu saya nabung 50.000 setiap bulan. Terus saya menetapkan tabung dulu, baru sisanya saya breakdown. Berarti makan saya sehari 1.000 gitu. Sekali makan tuh kalau nasi goreng 200 perak gitu, ya kan. Terus sisanya buat baju, buat main. Itu kurang lebih ada 2 tahun lebih ya saya di situ di staf. Terus tahun ketiga saya pengen pindah ke penjualan, jadi pengen menjadi sales gitu. Pindah ke sales. Nah, karena saya tahu teman-teman di sales ternyata income-nya cukup besar tahun itu, jadi saya belajar dari rekan-rekan. Jadi saya itu kalau di kantor begitu, kerjaan apapun saya kerjakan. Jadi nggak melihat dibayar atau enggak, yang penting saya belajar. Oke. Ada sales, saya juga belajar. Nah akhirnya
saya tahu semuanya dan saat itulah saya pindah menjadi sales. Oke, salesnya itu berarti di wilayah itu belum? Wilayah Waktu itu Tasik? posisi saya di Jakarta sebenarnya udah pindah. Setahun saya juga dipindah-pindah. Pernah di Serang juga. Oh iya. Menjadi kepala gudang, terus di Serang, terus di Batarik Jakarta menjadi kepala pengiriman seluruh Indonesia. Nah di situ saya banyak gaul dengan manajer dan sebagainya. Saya pindah jadi sales. Begitu dites. Iya, semua kaget kok Murjani udah bisa semua loh. Yang ngerjain semua itu tiap malam saya semua tuh. Jalur wilayah, saya masih ingat waktu itu misinya di Tasikmalaya untuk memperbaikin tagihan dan penjualan. Gaji 150.000, tapi insentifnya waktu tahun 92 itu udah dapat 3 juta. Wow. 92 loh. Gajinya 150.000, insentifnya Paling kecil 2,8 sampai 3,5 juta. Jadi rata-rata 3 juta. wow. Nah kembali ke pertanyaan, ya gaji 3 juta saat itu, Iya. ya umumnya kalau rekan-rekan perempuan di daerah kebangsaan, di daerah kota sebelah sana, umumnya ya saya ajak makan deh. Sampai akhirnya kemudian bertemu dengan pujaan hati di Tasikmalaya. Di Tasik, karena saya dari Tasik pindah, kembali kali ke kota Tasik dan akhirnya terdampar dan dapat orang Tasik asli. Orang Tasik mah gak rilis Pak, kalau udah dapat orang Tasik udah nggak bisa berpaling ke lain hati. Kemudian meniti karir menjadi yang tadinya bangsawan bisa menjadi pengusaha tuh Pak, prosesnya seperti apa? Barangkali Priangan pasti penasaran. Jadi gini, tadi berproses terus. Jadi kan gini, awalnya saya keluar dari rumah karena punya punya komitmen. Apa komitmen saya adalah kalau tidak sukses saya tidak pulang kampung. Pokoknya itu saya garis bawain, ya kan. Tadi kan karena masih staf, tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal. Tahun keempat saya baru pulang kampung. Apa yang saya mau sukses hari itu adalah tahun itu gitu ya. Saya pengen beli sepeda motor RX, akan saya bawa pulang, tunjukkan ini kesan saya gitu sebenarnya. Kesana. Menunjukkan bahwa saya pergi dari rumah itu membawa keberhasilan dan pulang gitu ya. Yes, tapi ternyata sampai hari ini RX itu nggak kebeli. Tapi tahun keempat saya pulang udah bawa mobil. Oh wow, luar biasa. Dari bekal 50.000 dari kampung, dari tempat kelahiran, bisa pulang 4 tahun kemudian dengan membawa mobil. Ya, karena juga banyak belajar. Sebenarnya banyak hal yang kita juga di lapangan itu kita banyak bergaul dan itu banyak belajar di situ. Oke, saya mau baca di CV-nya. Bapak itu bisnis di bidang tour dan travel. Tour travel. Ya, tour travel. Di transportasi lah ya disebutnya begitu. Itu awalnya gimana Pak? Bisa merintis ke situ atau ada temen kah yang joinan atau gimana? Ya, itu awal mula saya dulu kan begitu tahun 2003 saya diangkat pimpinan di Jawa Barat. Jadi harus saya base-nya di Bandung. Istri saya itu selama saya jadi keluarga tidak pernah diajak ke pindah-pindah, jadi tetap di kota Tasik gitu. Jadi saya seminggu sekali, 2 kali saya pulang. Di situ terpikir saya harus mulai bisnis karena saya udah usia 35. Nanti ketinggalan. Usia 35 mulai ya bisnis kan? Usia 35, tolong bukan usia 60 ya. Sebenarnya itu udah ketinggalan. Biasanya kan kalau orang pada umumnya biasanya memulai bisnis itu setelah pensiun dari pekerjaan gitu kan Pak. Setelah pensiun baru mulai bisnis. Harusnya malah masih usia produktif kita sudah memulai bisnis. Betul. Gitu ya Pak. Jadi saya berpikir begitu, bisa 35 sambil bekerja, saya buka bisnis untuk supaya dijalankan nyonya istri. Pertama kali itu adalah bisnis rada unik memang karena juga saya dari marketing, kursus mengendarai sepeda motor. Mungkin di Indonesia baru saya yang punya waktu itu. Kursus mengendarai sepeda motor? Yes. Biasanya kursus mengemudi mobil biasanya Pak. Kalau motor mah biasanya belajar manual aja ya. Tapi kan banyak ibu-ibu yang agak susah waktu itu untuk kalau udah usia beda dengan SMA. Itu juga nggak bertahan lama walaupun sebenarnya laku keras. Terutama tadi pasarnya adalah ibu-ibu. Ya kan? Soalnya ibu-ibu kalau belajar motor sama suaminya malah bisa enggak berantem begitu pengalaman saya gitu. Betul. Jadi waktu itu walaupun laku
tapi saya tidak akan membuat bisa beli mobil gitu, paling bisa beli motor ya. Terus saya sambil ini berjalan, saya betul tadi buka kursus mengendarai mobil ya, LPK Gahara. Itu pun juga laku keras dan nggak enak sama tetangga juga saya, karena saya kan I love kompetitor gitu. Jadi begitu di situ ada buka cabang kaca dan sebagainya, itu saya nempel di sampingnya, saya buka cabang gitu. Jadi ada punya tetangga juga, jadi omongan gitu. Ya kan, akhirnya saya tutup juga. Sebelum saya tutup, saya masukin ke rental mobil. Nah ternyata rental mobil pasarnya luar biasa, jadi ya? disitulah saya mulai fokus di penyewaan mobil. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya masih itu Baraya Priangan yang memerlukan sewa mobil nih, bentar lagi lebaran. Ada banyak sekali nih Pak, bisnis-bisnis yang dikelola luar biasa, banyak sekali. Kalau Irma bacain kayaknya kita akan habis waktunya. Kita akan lanjutkan lagi membahas yang lainnya, karena penasaran sekali bisa sampai ke dunia politik. Setelah yang satu ini tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Karir politik Murjani diawali dari pertemuannya dengan salah seorang teman yang merupakan ketua Partai Gerindra. Kala itu, ia pun ditawari untuk masuk ke dalam partai tersebut. Murjani yang sejak dulu suka dengan berorganisasi tak berpikir panjang dan memutuskan untuk mengiyakan tawaran itu. Singkat cerita, pada tahun 2014, ia pun diminta untuk maju dalam pemilihan legislatif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun, Murjani mengaku, kala itu ia harus menerima kekalahan. Lantas, pada tahun 2019, ia pun kembali diminta maju lagi di Pileg. Bedanya, kali ini beliau diminta maju untuk bertarung di Pileg Kota Tasik. Meski sempat tak mendapatkan izin dari sang istri, Murjani akhirnya diperbolehkan mengikuti Pileg tersebut dan keluar sebagai salah satu calon yang terpilih. Baraya Priangan kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Makin seru ternyata, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil ya. Kita lanjutkan lagi, Pak. Bisa sampai ke dunia politik. Ya. Aneh ya, jauh gitu ya, dari pengusaha transportasi tiba-tiba bisa jadi ke dunia politik. Ada yang mengajak? Sebenarnya saya senang di organisasinya. Gitu. Saya banyak cita-cita mulai dari SMP pengen jadi leader sebenarnya gitu. Saya masih ingat dan sampai hari ini enggak. Dan sampai saya meninggal mungkin udah enggak terlaksana. Waktu di SMP saya pengen jadi ketua OSIS sebenarnya gitu. Ya kan? Mulai dari SD sebenarnya saya pengen jadi ketua kelas, tapi nggak ada yang nunjuk gitu ya. Gagal. Padahal Bapak ngacung aja, tapi yang jantan KM gitu Betanya kan. berbeda. SMP pengen jadi ketua OSIS, anggota OSIS pun juga nggak terlaksana. SMA baru menjadi anggota OSIS, ya kan. Anggota aja nih, belum anggota aja. Oke. Nah terus karena di situ saya seneng organisasinya. Gitu. Nah 2011 pas saya pulang dari Bandung, ternyata rekan saya jadi ketua partai gitu. Rekan Bapak tuh ada yang jadi ketua partai? Ya, rekan saya jadi ketua partai, rekan bisnis itu juga gitu. Akhirnya saya masuklah ikutan di situ menjadi anggota partai. Jadi partai? Ya, Gerindra. Partai Gerindra. Kenapa harus Gerindra? Kan ada tuh partai-partai besar yang sudah punya nama. Ya, kala itu lihat rekan saya di situ, jadi saya ikutnya di situ gitu. Iya, cuma pertimbangannya ikut teman aja pokoknya gitu seneng organisasi tadi, awalnya begitu. Di situ, terus 2014 saya mencoba, karena waktu itu saya biasanya di Bandung, karena di Bandung dari 2003, 2014 saya coba masuk mencalonkan diri sebagai anggota calon legislatif di provinsi, ya. Ternyata saya gagal. Oh, jadi pernah gagal dulu ya? Gagal saya 2014 itu. Untuk di provinsi? Gagal. Udah, tapi tetap organisasi ikut aja gitu. Tapi saya kan fokusnya masih di dunia saya bisnis. Dan bangsawan masih ada di situ sampai 2015. Udah ke sana. Terus 2019 sebenarnya saya udah nggak nyalon karena juga keluarga nggak
mendukung awalnya begitu. Saya bilang ini partai meminta saya untuk mencalonkan di Kota Tasik waktu Pak Haji Nandang ketua partainya. Terus inilah saya meyakinkan ke istri saya, inilah salah satu ucapan terima kasih saya, karena apapun itu hampir 80% apa kita dapat hari ini, rumah dan sebagainya ini semua adalah dari Kota Tasik, Jawa Barat. Jadi masa-masa tua nanti bagaimana kita bisa berbakti dan bisa kontribusi Kota Tasik, memberikan manfaat untuk warga Tasik Malaya. Gitu ya. Akhirnya Nyonya setuju dan bismillah, dan karena pengalaman dari 2014 dan 2019 ya seperti hari ini saya menjadi anggota DPRD, sekarang salah satu pimpinan di Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya. Oke, Komisi 4 itu membawahi apa Pak? Pendidikan, kesehatan, ya berkaitan dengan masyarakat ya. Dinas Kesehatan, Pendidikan, Kesra terkait dengan ya sekarang ini banyak orang miskin yang ada di situ. Intinya kesejahteraan rakyat ya. Kesejahteraan rakyat. Bapak melihat Tasikmalaya seperti yang Bapak sampaikan tadi, banyak sekali masyarakat miskin. Malah kalau tidak salah saya sempat mendengar kota Tasikmalaya itu kota termiskin di Jawa Barat ya Pak, kalau tidak salah. Entah itu benar atau salah, tapi kalau saya lihat sih mana ada yang miskin ya kalau lihat di kota ya Pak, mall penuh gitu kan. Kalau Bapak sendiri menilainya seperti apa? Hari ini kita di posisi ketiga dari bawah. Kemarin memang kita paling terakhir. Kita sekarang nomor 25. Tahun kemarin itu di posisi 13,13%. Hari ini di 12,72% 2022. Kemiskinannya. Ya, jadi rankingnya dari 27 menjadi 25. Memang kalau di pinggiran kita juga melihat masih banyak sebenarnya orang miskin. Cuma berapa jumlahnya yang ini memang masih menjadi debatable sebenarnya. Ya posisi seperti tadi Teh Herma. Sebenarnya benar nggak sih Kota Tasik ini banyak miskin gitu ya. Nah ini sedang kita urai datanya. Saya juga intent komunikasi dengan PJ Wali Kota. Karena apa? Saya adalah orang yang satu-satunya nanti beban moral apabila kemiskinan tidak turun. Kenapa? Saya sebagai ketua Pansus membuat perda penanggulangan kemiskinan. Dan udah kita perdakan. Iya. Yang sekarang sedang digarap itu ya tentunya pemberdayaan atau pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan. Program yang nyatanya di Tasik itu sendiri apa Pak? Saat ini adalah kita masih proses pendataan. Jadi gini, kenapa kemarin kita belum bisa menyelesaikan kemiskinan di Kota Tasik? Saya analisa dan ternyata memang saya sebagai anggota DPRD, wali kota nggak tahu mana alamat si miskin itu berada. Jadi nama dan alamat sebenarnya nggak, hanya data agregat dari BPS dan nggak tahu sebenarnya mana posisi orang jumlahnya itu di mana. Kelurahan mana, rumahnya di mana gitu kan? Nama siapa itu nggak Cuma secara global datanya tuh secara umum dan tidak jelas orang per orangnya gitu ya Pak. Ya karena hitungannya secara agregat. Jadi hari ini kita sedang mengerjakan data itu supaya saya tahu alamat si miskin itu di mana aja dari jumlah hari ini 87.130. Kalau nanti datanya udah ada, ya kan kita kan mudah memberikan obatnya. Betul. Gitu ya. Karena anggaran di 2023 ini juga udah kita anggarkan 40,6 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Jadi begitu nanti rencananya begini, begitu nanti kita udah dapat data yang fix, by name by address-nya, kita ambil yang termiskin dari bawah dulu, umpamanya kita 2% atau sekitar 17.400, ya kan. Nanti kita identifikasi ini orang ini sebenarnya masalahnya apa. Oh ternyata dari hasil diskusi ini adalah orang ini bisa bakatnya dagang. Nanti kita salurkan bagaimana kita kasih permodalan untuk dagang, kita kasih pendampingan sampai jadi. Oh ternyata ini udah tua, udah sepuh, udah 72 tahun nggak bisa apa-apa. Berarti kita harus kasih biaya hidupnya. Santunan. Bahkan nanti ternyata nih memang orang ini bakatnya kayak Murjani lubang sawan, banyak karyawan gitu ya. Oh berarti kita salurkan bekerja. Iya. Jadi dengan begitu nanti kan mudah sebenarnya mengurai terkait kemiskinan di Kota Tasik. Oke, luar biasa. Untuk ke depan, ini menjelang 2024 udah mulai hangat-hangat ya Pak. Rencananya masih akan di Tasik atau mau ke Jawa Barat seperti yang sudah dilakukan sebelumnya? Terkait dengan 2024, tahun ini udah masuk tahun politik. Jadi
kemarin kita udah lakukan survei saya bersama tim. Murjani ini masih bermanfaat nggak untuk masyarakat? Itu kuncinya dulu. Jadi masyarakat masih menginginkan wakilnya Murjani, nggak salah satunya, begitu ya kan? Jadi kenapa itu saya lakukan survei? Karena bukan tujuan akhir saya di DPRD. Ya kalau masyarakat udah nggak butuh tenaga pikiran saya tidak akan nyalon. Jadi kuncinya itu dulu. Bagi saya, buat apa menjadi anggota dewan kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat? Mendingan di rumah minimal bermanfaat untuk keluarga dan ada anak, ada istri. Jadi itu yang harus saya garis bawain, dan ternyata masyarakat masih menginginkan saya dari hasil wawancara diskusi survei itu. Jadi 2024 insya Allah kita masih mencalonkan kembali. Untuk di Tasik? Untuk di Kota Tasikmalaya. Tetap di Tasikmalaya, Baraya Priangan ya. Kita tunggu aksinya Pak Murjani untuk melanjutkan kembali di 2024. Semoga bisa menjadi wakil rakyat kembali dan melanjutkan perjuangan yang seperti yang sedang dikerjakan saat ini. Ada satu yang menarik Pak. Dari semua nih, ada Sekretaris Komisi 4, Direktur Perkumpulan Masyarakat Tanggap Donor Darah, banyak sekali. Kalau harus disebutin satu-satu. Dewan Pembina Yayasan Peduli Kasih Insani, Dewan Pembina Sosial Pedagang Pasar Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Satu yang paling menarik, pendiri Yayasan Pita Pink Tasikmalaya. Yayasan Pita Pink Tasikmalaya itu Pak, apa Pak? Itu wadah dari rekan-rekan kita yang hari ini menderita penyakit kanker payudara. Kanker payudara. Kenapa namanya Pita Pink? Karena itu logo sebagai penyintas penderita kanker payudara adalah Pita Pink. Jadi namanya langsung menuju Pita Pink Tasikmalaya. Pita Pink Tasikmalaya. Ya. Oke, berarti ini adalah yayasan yang bergerak untuk menaungi warga yang terkena kanker payudara. Ya. Menurut data di Tasikmalaya berapa banyak Pak? Ini ada yang sudah diketahui. Ini ada waktu itu begini, kenapa ini bisa berdiri dan sama mendorong di belakang itu. Saya kedatangan komunitas, ada 5 orang waktu itu ke rumah saya, cerita bahwa di Tasik ini ada 1.000 lebih penderita kanker payudara, dan ada beberapa hal yang jadi diskusi intens waktu itu. Walaupun kita punya BPJS, ternyata ada beberapa yang tidak tercover oleh BPJS, ya, beberapa laboratorium juga beberapa, apalagi operasional ya. Dulu kan masih banyak Tasik, Bandung dan sebagainya. Ya dari situ cerita banyak sekali Pak Dewan ini yang orang miskin. Artinya apa yang harus kita buat konsep supaya orang itu terbantu begitu. Ya udah kalau gitu kita bikin wadah aja gitu, karena dengan wadah nanti ini juga kita bisa mengandalkan dari pemerintah kota. Jadi akhirnya kita bikin wadah yayasan yang namanya Yayasan Pita Pink Tasikmalaya. Oke, ini berarti sudah berjalan berapa lama Pak? Ini baru berdiri. Baru berdiri di tahun kemarin, baru di Oktoberan ya selesai itu. Jadi baru 3 bulan, dan nanti juga di bulan Februari ini saat Hari Kanker kita seremonial besar di Asia Plaza, bahwa di Tasik ini udah ada Yayasan Kanker Pink. Silahkan rekan-rekan yang istilahnya penderita kanker payudara di Tasik ini, yuk kita bersama-sama untuk memberikan semangat, memberikan motivasi ke rekan-rekan kita bahwa ya apapun semua kita terima, dan ayo kita tetap survive sehingga semua bisa terlewatin. Oke, ini mungkin menjadi informasi yang sangat penting untuk Baraya Priangan semua yang ada di rumah, yang mungkin barangkali menderita kanker payudara, atau mungkin saudara atau ibu atau siapa gitu ya, tetangganya ada yang menderita kanker payudara. Ini bisa ya Pak menghubungi ke Yayasan Pita Pink Tasikmalaya ini? Ya, minimal kan nanti kan berikan petunjuk arahan, motivasi, langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah itu Pak, langkah-langkah yang penting, karena beberapa dari kita atau masyarakat awam itu kadang tidak mengerti penanganan
kanker payudara sehingga banyak yang sudah parah baru bisa diketahui misalkan begitu Pak, Ya. atau sudah parah baru berobat ke dokter, biasanya berobat alternatif dan lain-lain gitu. Ada yang bilang santet lah apa gitu Pak, kalau masyarakat awam kan masih belum paham gitu. Mungkin edukasi ya, lebih ke edukasi pembinaan dan pembimbingan gitu ya Pak. Yes, jadi nanti ke depan itu sekarang lagi dibuat program-programnya 2023 ini salah satunya edukasi ke masyarakat, edukasi ke remaja supaya mengenalin dari sejak dini. Iya. Itu penting karena tidak bisa dikerjakan hanya pemerintah atau dokter. Jadi ini perkumpulan ini nanti akan membantu mengerjakan itu. Oke, sampai saat ini sudah ada berapa? Atau masih belum ada yang mana? yang terdaftar di Yayasan Pita Pink ini yang terkena kanker payudara? Oh, komunitasnya udah secara Sudah berjalan? Udah berjalan. Komunitas kita udah itu Oke. udah ini sebenarnya gini. Dari kemarin tuh udah berjalan, sebelum ke saya udah berjalan, cuma dia kesulitan terkait dengan pergerakannya ini adalah karena terkait pendanaan dan sebagainya. Oke. Begitu. Jadi sekarang dengan ada wadah ini supaya nanti pergerakan itu lebih dimudahkan. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Saya masih mau berbincang lama, tapi sepertinya waktu juga yang membatasi kita. Terakhir Bapak boleh Ya. memberikan closing statement untuk Baraya Priangan semuanya, silahkan. Ya, jadi saya banyak belajar di Kota Tasik, termasuk juga bagaimana kita juga bisa bertahan hidup, harus punya komitmen yang kuat, bukan hanya komat kamit. Jadi di belakang kita itu bukan kasur, artinya jurang. Kita nggak boleh mundur, karena kalau mundur kita akan mati. Jadi kita harus maju terus, walaupun kita juga boleh berhenti sejenak untuk berpikir yang lebih rasional, tapi kita tetap harus maju. Dengan begitu maka kehidupan kita akan lebih berarti, minimal kita juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kalau masyarakat kita nggak bisa, minimal bermanfaat untuk keluarga kita. Baik, sekali lagi terima kasih Baraya Priangan, luar biasa hari ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita menjadikan bahan renungan, bisa kita jadikan bahan contoh yang mungkin bisa ditiru oleh Baraya Priangan semua yang sedang berputus asa. Jangan mundur di belakang jurang. Ya, bukan kasur. Terus maju, terus maju, terus maju. Untuk berkarya untuk diri sendiri, minimal bisa berkarya untuk orang lain, bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, saya Irma Normalia. Sekali lagi jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Oke, terima kasih banyak.